Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih soal Windows lagi ya. Jadi video kali ini gue bikin tutorial ini untuk installnya, karena setiap laptop pasti beda-beda cara masuk ke BIOS, kemudian cara setup segala macam pasti beda-beda ya. Di sini gue pakai Lenovo IdeaPad 110. Nah, kebetulan laptop ini pakai Windows Phoenix yang sudah ditweak oleh developer. Langsung aja gue bikin video lagi untuk cara install drivernya, kemudian permasalahannya, ada apa, kenapa, bagaimana. Tapi di video ini gue cuma install doang ya, install Windowsnya sampai selesai. Untuk install driver dan optimasi, kemudian urusan permasalahan-permasalahan itu nanti videonya terpisah. Oke, jadi di subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat update terus soal permasalahan di Windows yang di tweaking kayak gini. Oke, gitu aja deh. Kalian bisa cek baca di deskripsi ya. Di situ banyak nanti gue kasih link-link untuk referensi permasalahan yang ada. Segitu aja, langsung masuk ke tutorialnya. Oke, kita akan booting Windowsnya ke flashdisk dulu. Flashdisknya gue coba colokin dulu. Udah detect belum? Udah ya. Oke, jika flashdisk saya sudah masuk, kalian buka software yang namanya Rufus. Kalian bisa download ya. Gue nggak perlu download, gue langsung buka aja. Oke, kemudian pilih yes. Nah, sini gue udah banyak banget Windows, udah banyak banget testing Windows di channel gue ini. Sekarang gue mau install Windows 10 Pro Phoenix versi 21H2. Caranya kalian pilih select, oke, kemudian cari foldernya. Ini foldernya di sini gue bisa copy, oke, kemudian gue pastekan di sini, kemudian pilih tanda panah kanan ini. Nah, otomatis langsung masuk ke direktori Windows yang kalian ingin booting ke flash disk. Oke, kemudian pilih open. Nah, di boot selectnya akan ada nama file ISO yang kalian pilih tadi. Untuk GPT atau MBR ini tergantung BIOS ya. BIOS kalian menggunakan UEFI atau menggunakan BIOS. Karena laptop Lenovo ini sudah UEFI, jadi gue pilih GPT. Oke, namanya boleh kalian rubah, terserah namanya apa aja. Kalau gue nggak perlu gue rubah, jadi gue langsung pilih start aja. Oke, ini sedang melakukan proses ya. Nanti dia akan ada notifikasi sih biasanya seperti ini nih. Oke, jadi ini dia mau kasih tahu kalau flashdisknya bakal diformat. Jadi pastikan kalian sudah tidak memiliki data penting di flashdisk kalian ya. Kemudian pilih OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Ini boleh di close aja nih. Oke, di sini gua akan percepat durasi videonya ya. Oke, ini udah selesai ya. Kalian bisa close. Ini hujan besar banget nih, mudah-mudahan suaranya nggak noise. Oke, sekarang lanjut ke laptopnya. Oke, video kali ini step by step parah nih. Tadi gue udah bikin bootable ya. Pertama gue bikin bootable ke flash disk. Jadi Windowsnya udah dimasukin di flash disk nih menggunakan PC. Kalau kalian tidak punya PC lagi, kalian bisa langsung bikin bootable di laptop yang masih hidup. Karena di sini kasusnya laptopnya mati, jadi gue bootable-nya di PC. Kemudian colokkan flash disk yang sudah ada Windows-nya ke laptop. Nah, colok di sini. Sorry ya kalau ngeblur gue sendirian soalnya. Nah, udah nyolok. Oke, di sini ada kabel HDMI dan ada charger. HDMI ini untuk record layar ke PC gue nanti. Nah, biasanya kan kalau install ulang itu ketika colok flash disk, nyalakan powernya, dan pilih F1, F2 atau F10 atau F11 ya kan, atau delete. Beda-beda tipe, beda-beda tombol. Oke, kebetulan di sini Lenovo IdeaPad 110 ini tidak menggunakan tombol di keyboard,
dia menggunakan tombol di sini. Oke, nanti gue kasih tunjuk ya. Nah, untuk Lenovo 110 ini masuk BIOS-nya itu bukan lewat tombol keyboard ya, melainkan dia lewat sini. Ada, kelihatan nggak, ada lubang kecil. Lubang kecil itu akan ditusuk menggunakan jarum atau ejector seperti ini. Injektor. Kalau nggak punya injektor, kalian bisa pakai jarum. Nah, lubangnya ini nih. Oke, kita langsung coba praktek aja. Ini keadaan mati ya, keadaan mati. Kemudian tusuk lubang yang ada di sini. Nggak kelihatan pasti. Kelihatan ya? Nah, ini biar tunggu sedikit nggak apa-apa. Oke, tunggu 3 detik. Nah, kemudian laptopnya nyala. Nah, di sini dia akan masuk menu nih. Oke, di sini menunya ada normal startup, kemudian BIOS setup, boot, menu, kemudian sistem recovery. Ada 4 ya. Sini kita setting BIOS-nya dulu. Kita masuk ke BIOS setup. Oke, kemudian pilih enter. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ada informasi, kemudian ada konfigurasi, ada security, ada boot, dan ada exit. Oke, di sini pakai tombol kanan kiri ya, tombol tanda panah di keyboard, tidak bisa menggunakan mouse. Oke, yang pertama harus kita setting itu di bagian security. Pastikan di bagian security untuk passwordnya nggak disetting ya. Tampilannya pasti beda-beda ya untuk BIOS di merek laptop lainnya. Pokoknya di security pastikan password nggak ada. Terus di boot. Oke, untuk yang pertama ada boot mode. Boot mode di sini ada 2 pilihan, legacy support dan UEFI atau WiFi. Kalian pilih yang legacy support. Kemudian yang kedua, boot priority-nya pilih yang UEFI first. Oke. Kemudian untuk USB boot di enablekan. Untuk boot LAN enable, IP44 di enable juga. Nah, untuk boot priority kalian angkat flash disknya ke nomor 1. Flash disknya di sini gue pakai SanDisk Razer Blade. Caranya beda-beda ya untuk naikin ke atas itu, karena setiap merek pasti menunya beda-beda nih. Yang di bawah yang ada FN plus F1 itu help, kemudian ESC itu untuk exit dan seterusnya. Nah, untuk Lenovo IdeaPad 110 ini tekan tombol FN plus F5 atau F6. Ini F5 nya entah itu turun atau naik, terus F6 nya juga sebaliknya nanti. Ini gue coba contohin dulu, gue record dulu sebentar. Nah, gue coba tekan FN, ini FN ya, ini FN, kemudian F6 tuh ini. Nah, dia naik ke atas. Kalau F5 sebaliknya, dia turun ke bawah. Oke, FN nya ditekan, jangan dilepas, kemudian F6. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah, kalian tekan tombol panah kanan untuk menuju exit, kemudian pilih exit save change, kemudian pilih enter dan yes. Oke, dia akan otomatis restart. Di sini membutuhkan waktu beberapa saat. Nah, karena di sini gua menggunakan Windows yang sudah di tweaking oleh developer Phoenix, jadi tampilannya seperti ini. Mungkin kalau Windows Ori tampilannya nggak seperti ini ya. Oke, karena di sini keadaannya tadi laptopnya mati, jadi gua nggak bisa tunjukin volume atau drive mana yang gue install. Tapi nanti gue kasih tahu caranya. Oke, di sini gue langsung pilih next aja. Karena di sini drive-nya ada 2 atau hard disk ada 2. Yang satu drive 0 ini SSD, drive 1 ini hard disk.
biasanya yang diinstal itu SSD-nya. Nah, makanya drive 0 bakal gua hapus semua nih. Caranya tinggal pilih, kemudian di bawah ada tombol delete, ada menu delete, tinggal pilih delete, kemudian oke. Kemudian yang bawahnya juga, nanti kalau sudah delete dia akan drive 0 unallocated space. Oke, kemudian yang kedua juga sama, penting drive 0 ya, jangan drive 1 yang dihapus, nanti data orang hilang semua atau data kalian hilang semua. Ini drive 0 juga delete. Nah, selesai. Sekarang tinggal pilih new. Oke, ini karena nggak perlu dipartisi lagi, nggak perlu diotak-atik, nggak perlu diganti-ganti lagi nih ukurannya berapa, size-nya. Gue langsung apply aja, nanti dia otomatis akan membuat sistem dan backup. Nah, seperti ini dia akan memberikan notifikasi seperti ini, kemudian oke. Dia akan otomatis mempartisi seperti ini, sistem dan reset. Kita installnya di primary-nya, kemudian pilih next, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini dikit lagi selesai ya, dia tinggal install update kemudian finish up. Nanti kalau dia sudah menuju restart seperti ini, dicabut nih flashdisknya sebelum dia restart, karena kalau dia restart flashdisknya masih nyolok, nanti masuk ke bootingan flashdisk lagi, bukan ke harddisk atau SSD. Nah, seperti itu guys, cara itu udah step by step parah tuh untuk install Windows di laptop Lenovo. Untuk temen-temen yang mau install sendiri di rumah, cuma laptopnya berbeda, caranya pasti beda, tapi fiturnya sama. Cara masuk BIOSnya pasti beda, tapi kalau udah masuk BIOS tampilannya juga beda, tapi fiturnya sama. Kalian tinggal ikutin aja fitur yang gua aktifin dan tidak aktifin apa aja. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.